أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ahyari wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Kita sampai pada Jumat yang kedua di bulan Safar 1447 Hijriah. Masya Allah ya teman-teman, hari ini cuaca di luar sangat terang sekali dan sepertinya terik, maksudnya panas gitu ya. Semoga teman-teman semuanya yang ada di dalam rumah kondisinya sehat semuanya ya, dan sudah menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah hari ini, mulai dari sholat subuh, kemudian sholat duhur, kemudian ditambah dengan amaliyah sunnah lainnya kayak gitu ya. Dan kita hari ini lanjutkan materi kajian online kita di pekan kedua, yaitu terkait dengan di sini ada kebaikan, yaitu kita mengambil kisah-kisah yang ada dalam bukunya Najwa Husain Abdul Aziz kayak gitu. Saya sebenarnya ingin menerangkan kepada teman-teman siapa sih Najwa Husain Abdul Aziz kayak gitu ya. Nah, saya lihat di buku ini tuh nggak ada biografi beliau kayak gitu, sehingga ya saya nggak bisa cerita apa-apa. Saya juga nggak ngenet gitu seperti apa beliau juga belum. Ya kapan-kapan lah ya gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, kisah kita hari ini tuh diambil di halaman 47 dari bukunya Najwa Husain Abdul Aziz, yaitu kisah yang ke-21 kalau di bukunya beliau kayak gitu ya. Nah, ini di buku beliau itu diberi judul Orang yang Pelit Dibenci Allah dan Tidak Disukai Manusia kayak gitu. Nah, ini judul yang beliau, kalau saya ingin buat judul yang lebih soft kayak gitu, maksudnya bukan soft ya, maksudnya itu lebih apa ya, biar lebih ngena gitu ya dengan apa yang ada di cerita ya gitu ya. Saya kasih judul kisah kita hari ini adalah kisah ngelesnya si pelit kayak si kikir kayak gitu aja ya, jangan ya itu ya teman-teman. Bagaimana kisahnya kita simak, nggak panjang kok kisahnya teman-teman. Teman-teman rahimakumullah, sebelum kita mulai masuk ke kisahnya kayak gitu ya, kita perlu berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak madmumah kayak gitu ya. Akhlak yang buruk, madmumah kayak gitu ya. Salah satunya ya yang akan dikisahkan di kisah ini kayak gitu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar kisah ini jangan kemudian kita mengikutinya kayak gitu, dan Allah pun menjauhkan kita dari akhlak madmumah ini, yaitu kikir kayak gitu. Semoga Allah melindungi kita semuanya, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita masuk ke kisahnya ya. Ini teman-teman, ini di buku ini nggak diterangkan di zamannya siapa. Kalau misalkan di zamannya khalifah siapa itu nggak diterangkan kayak gitu ya. Cuma diterangkan bahwasanya ada seorang laki-laki ya jelas zaman dahulu kayak gitu ya.
cuma nggak diterangkan di sini di masanya siapa itu. Kalau kekhilafahnya siapa itu nggak diterangkan, apa bahkan pasca kekhilafan juga nggak diterangkan kayak gitu ya. Jadi cuma diterangkan bahwasanya ada seorang laki-laki yaitu yang bernama Sahal, ya, seorang laki-laki yang bernama Sahal, dan laki-laki ini dia itu sudah familiar, terkenal oleh orang dengan sifatnya yaitu pelit dan kikir kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin sifat kayak gitu ya teman-teman ya, sifat itu terbentuk dari kebiasaan kayak gitu ya, dari habit kayak gitu ya. Ketika seseorang itu terbiasa kayak gitu ya, terbiasa melakukan suatu hal, misalkan kalau sifat ya berarti karakter ya, misalkan kita ambil contoh di sini, kalau di sini kan terkait dengan kikir gitu ya, misalkan ya contohnya kikir kayak pelit aja kayak gitu ya, itu sekali dia begitu menjumpai suatu hal yang harusnya dia bisa mengeluarkan sedikit dari harta dia tapi dia enggak kayak gitu ya, atau memberi kayak gitu ya, sekali dia tahan, kemudian 2 kali dia tahan, 3 kali dia tahan, dan terus berketerusan kayak gitu, maka itu bisa membentuk habit, kebiasaan yang itu bisa melekat menjadi sifat kayak gitu. Ya demikian pula dengan sifat-sifat yang lain kayak gitu ya. Nah, kalau terkait dengan sifat itu ya ibarat naat man'ut gitu ya, dalam bahasa Arab itu ada yang disifati dan mensifati, maka dia akan melekat terus kayak gitu, kecuali kalau kemudian ada kalau itu ada hal yang mencucinya kayak gitu ya. Jadi kalau maksudnya mencuci itu merubahnya, dia ada punya upaya untuk kemudian merubah sifat yang sudah terlanjur melekat tadi itu ya. Naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat yang buruk seperti ini, dari akhlak yang buruk seperti yang dimiliki oleh Sahal ini kayak gitu. Terus kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin terkenal, tadi kan Sahal itu sudah terkenal sebagai orang yang memiliki sifat kikir dan pelit kayak gitu. Ya, terkenalnya seseorang, baik itu terkenal baiknya atau terkenal buruknya, itu sebenarnya berawal dari satu peristiwa yang dilihat oleh seseorang, kemudian seseorang itu menceritakan kepada yang lainnya, kemudian terjadi lagi peristiwa yang sama, dilihat oleh orang lain menceritakannya juga kepada yang lainnya, kemudian terjadi peristiwa yang sama lagi, terulang lagi dan dilihat oleh orang lain, dan orang lain diceritakan kepada yang lainnya. Akhirnya orang ketika berkumpul bersama-sama, satu ceritanya sama, membicarakan tentang misalkan kalau di sini si Sahal tadi itu kayak gitu. Akhirnya dia meskipun sampai nanti kalau sudah terkenal, meskipun orangnya itu belum melihat wajahnya, itu sudah dikenal dulu dengan apa yang menjadi pembicaraan dari orang-orang. Kalau misalkan dia dibicarakan dengan buruknya kayak gitu ya, maka dia akan terkenal dengan sifat buruknya. Nah, inilah salah satu hal yang sebenarnya dilarang dalam Islam, yaitu menyebarkan aib sesama muslim kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau terkenal seperti ini ya akhirnya kan menyebarkan aib kayak gitu ya. Akhirnya semua orang tuh akhirnya mengecap dia kayak gitu dengan ya apa yang diobrolkan tadi itu, apa yang diceritakan bahwa dia itu kalau Sahal ini adalah si pelit, si kikir kayak gitu. Padahal belum tentu juga loh orang yang ngomongin itu juga nggak pelit. Maksudnya belum tentu juga orang yang ngobrolin itu juga nggak sehari belum tentu juga dia bersedekah, atau beberapa hari nggak pernah kayak gitu juga bisa jadi kayak gitu loh. Akhirnya ya sudah kayak gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu diperintahkan kita untuk menutup aib sesama muslim kayak gitu ya, disimpan, bukan untuk kemudian disebarkan kayak gitu ya kan. Akhirnya terkenal lah dia menjadi seorang yang pelit sama kikir ya, ini Sahal kayak gitu ya. Nah teman-teman, lanjut lagi ke ceritanya Sahal ya. Tadi itu kan saya cuma ingin ya membelokkan sedikit terkait dengan terkenal sama pembentukan sifat kayak gitu ya.
ya, suatu hari ini si Sahal ini ya memang ya dari ceritain aja teman-teman akan melihat benar kalau dia tuh memang ternyata ya memiliki karakter itu tadi ya, pelit sama kikir kayak itu. Pelit sama kikir itu kalau saya lihat di dalam kamus sama aja. Kamus KBBI maksudnya ya teman-teman ya, nanti bisa dicek ya. Ya pelit itu ya diartikan kikir, ya diartikan terlalu hemat kayak itu dalam memakai harta, atau kemudian tidak suka bersedekah kayak gitu ya. Kalau dalam Al-Quran tidak menggunakan kata kikir, pelit, tidak menggunakan kata pelit, tapi menggunakan kata bakhil kayak gitu ya. Bakhil, kalau nanti diterjemahkan bakhil itu apa ya, sama pelit kikir kayak gitu. Bahilun gitu ya, orang yang kikir, orang yang pelit kayak gitu. Nanti dalam Al-Quran banyak teman-teman ya, diantaranya nanti ya di waktu kita bahas kebaikan yang bisa kita petik dari kisah ini, nanti ada ayatnya yang menyebut kata bakhil kayak gitu. Nah teman-teman lanjut ya ke kisahnya Sahal ini. Nah suatu hari Sahal ini dikunjungi seorang temannya ya dalam kondisi lapar dan dia ingin makan ya. Ceritanya ini Sahal ini menerima tamu. Nah, tamunya itu temannya sendiri. Nah, temannya ini dalam kondisi lapar dan ingin makan. Ya, Masya Allah ya teman-teman. Ya, karena Sahal tadi itu sudah terkenal kikir, dia galau kayak gitu dengan kedatangan teman-temannya. Dengan kedatangan temannya itu dia galau gitu loh. Galaunya kenapa? Ya, karena temannya dalam kondisi lapar dan ingin makan, dan dalam diri Sahal itu ada sifat kikir gitu. Dia dalam kondisi melihat fakta seperti itu, temannya yang lapar tadi itu, dia itu masih tidak mau memberi jamuan teman-teman. Itu ya ini contoh, maksudnya bukti bahwa Sahal itu memang benar kikir itu ya, ini contohnya ya. Jadi temannya itu dibiarin aja bertamu dalam kondisi lapar, dan Sahal tidak mau menjamu apa-apa kepada dia. Nggak dikasih air enggak ya, dikasih cemilan juga enggak kayak gitu ya. Pokoknya ya cuma suruh duduk aja kayak gitu ya. Nah hingga kemudian teman-teman ya, hingga kemudian si Sahal ini merasa lapar. Masya Allah, ketika si Sahal merasa lapar kayak gitu, dia itu baru memanggil pembantunya kayak gitu. Dia panggil pembantunya, hei pembantu, mungkin gitu ya bahasanya, sini kau kayak gitu ya. Aku lagi lapar. Jadi yang dipikirkan tuh dirinya gitu. Ini saya pakai bahasa saya sendiri loh ya teman-teman ya. Maksudnya itu saya memakai bahasa sendiri. Jadi itu aku lapar gitu. Dia minta kepada pembantunya untuk kemudian disiapkan makanan untuk dia. Dia tuh nggak bilang kepada pembantunya, hei pembantuku, ini ada tamu, suguhin makan, tuh enggak. Tapi tuh dia itu memanggil pembantunya dalam rangka perut dia yang lapar kayak gitu. Masya Allah kayak gitu loh ya. Nah terus kemudian teman-teman ya, karena pembantunya itu sudah siap kayak gitu ya, sudah siap menyediakan makanan, ternyata pembantunya itu, maka kemudian pembantunya itu memenuhi panggilan majikannya, yaitu si Sahal kayak gitu. Nah si pembantunya itu teman-teman datang dalam kondisi membawa periuk besar berisi ayam dan sedikit nasi kayak gitu. Jadi bawa lauk yang banyak berisi ayam ya, entah dimasak kare sekarang ya, atau kemudian dimasak lodo, atau kemudian dimasak bumbu rujak atau apa ya kayak gitu. Banyak ayam, nggak tahu kalau masanya Sahal ini dimasak ayam apa kayak gitu ya. Nah ketika melihat periuk yang besar berisi ayam itu, nah ini loh teman-teman, ngelesnya, saya kasih judul ngelesnya si kikir tadi itu di sini nih ya. Tadi udah ngeles pertama kan ya, tadi ketika tamunya datang dia sudah ngeles, nggak mau ngasih suguhan sama sekali kayak gitu loh ya. Nah ketika dia lapar, dia panggil pembantunya, dia itu masih ngeles lagi untuk kemudian membagikan periuk nih bawa oleh pembantunya tadi itu dengan tamunya, itu masih ngeles lagi. Apa ngelesnya si Sahal ini kayak gitu, Masya Allah ya teman-teman.
Si Sahal ini ketika memandang isi periuk itu ya, Sahal itu berisik gitu, kaget loh, ini kok ayamnya nggak ada kepalanya. Ternyata si Sahal pengennya utuh teman-teman, satu ayam utuh ya. Ini ngelesnya si Kikir ya gitu ya, kepalanya kok nggak ada kayak gitu. Kemudian dia tanya kepada pembantunya kayak itu, kemana ini kepala ayamnya kok nggak ada kayak gitu. Salah. Ya, terus kemudian pembantunya itu menjawab, aku telah membuangnya kayak gitu. Nah, mendengar jawaban itu si Sahal itu ya gregetan gitu. Gregetan ini ngeles teman-teman, dalam rangka ngeles dia kayak gitu loh ya. Dia itu kemudian berkata kepada pembantunya, bukankah kamu tahu kalau aku tuh nggak suka kalau kaki ayam aja dibuang kayak itu. Jadi itu, lalu mengapa kamu membuang kepalanya kayak gitu loh. Jadi ini cerita, ya Allah teman-teman, ini ngelesnya si Sahal itu intinya itu amreh biar kemudian satu periuk besar berisi ayam tadi itu tidak sampai kepada tamunya teman-teman. Jadi itu dia itu ngajak debat pembantunya dulu kayak gitu loh ya. Jadi dia ngomong, kamu nggak tahu, kamu kan tahu kalau kaki ayam aja nggak suka hilang, apalagi dengan kau buang kepalanya kayak gitu. Terus kemudian Sahal berkata, alangkah bodohnya kamu ini. Dia berkata kasar kepada pembantunya kayak itu. Lanjut kata-kata Sahal, kamu kan tahu bahwa kepala adalah anggota tubuh yang paling utama, karena dari situ keluar bunyi kokok ayam yang mengingatkan orang akan waktu sholat. Nah, Sahal ini juga ngerti loh terkait dengan sholat. Berarti sampai di sini tuh kalau kita mikir, ya memang kadang-kadang seseorang itu kalau buruk dalam satu sifat belum tentu dia itu buruk dalam semua hal kayak gitu ya. Jadi contohnya ini Sahal masih bisa berdalil bahwasanya di kepalanya ayam itu bisa muncul suara kokok ayam yang mengingatkan untuk sholat, yaitu untuk sholat subuh maksudnya kayak gitu ya. Masya Allah kayak gitu ya. Itu loh Sahal. Ini masih ngeles lagi, ini debatnya masih dilanjutkan lagi dengan pembantunya tadi itu. Kemudian Sahal ini melanjutkan lagi perkataannya. Di kepala itu juga, maksudnya saya tambahin ini sedikit ya biar jelas saja teman-teman nangkapnya kayak gitu. Di situ juga terdapat mata yang dijadikan contoh bagi kejernihan. Misalnya air yang jernih seperti jernihnya mata ayam kayak gitu. Mata ayam itu memang bening ya teman-teman ya. Saya juga jarang ngelihatin itu mata ayam sebening apa, sejernih apa. Yang jelas di kepala ayam ada mata, itu benar kayak gitu ya. Terus kemudian kamu juga tidak akan dapat menjumpai tulang yang lebih enak dan lebih lezat daripada tulang kepala ayam ketika dirembukkan di gigi. Saya aja kalau dengan kepala malah jijik kayak gitu ya. Maksudnya nggak tega gitu orang-orang makan kepala malah dikatakan lezat di situ tulang-tulangnya, ya Allah kayak gitu ya. Jadi nasibnya ayam ya memang dicipta oleh Allah untuk dimakan manusia, salah satunya selain dimakan oleh binatang ternak yang lebih besar dari dia, apakah itu anjing, harimau dan sebagainya itu ya. Ya, jadi Masya Allah ya, manusia itu sampai segitunya, tulang-tulang di kepala ayam pun digerogotin kayak gitu ya. Masya Allah ya. Nah itu kata Sahal. Kemudian dia lanjutkan lagi, sekalipun dirimu itu mengira bahwa aku tidak mau makan kepala ayam, tuh bisa jadi sebenarnya si Sahal ini hariannya nggak suka makan kepala ayam teman-teman. Tadi itu saya bilang dia itu ngeles gitu loh. Dia itu ngeles ingin ngejak debat pembantunya. Kenapa? Karena periuknya tadi itu berisi ayam penuh gitu loh, banyak. Ini jangan sampai nyampe ke tamu kayak gitu loh. Jadi dia ngeles aja, ini debatin pembantunya kayak gitu. Dia tadi lanjutkan ngomong apa? Sekalipun dirimu, wahai pembantu, mengira bahwa aku tidak mau makan kepala ayam, maka mengapa kamu tidak berpikir bahwa para tamuku ini barangkali akan makan kepala ayam? Aduh, kayak gitu loh. Si ngelesnya si Sahal itu. Terus kemudian dia berkata apa kepada mereka? Pergi dan carilah kemana kepala ayam tersebut kamu buang. Setelah kamu dapat menemukannya, berikan kepala ayam tersebut kepadaku. Masya Allah.
sudah dikatakan oleh pembantunya bahwa kepala ayamnya itu sudah dibuang kayak gitu loh. Dan kalau sudah dibuang itu dia kayaknya udah punya feeling nggak bakalan balik lagi tuh kepala. Kalau dia bilang kepalanya temukan lagi baru akan diberikan kepada pembantunya, itu sudah nggak mungkin kayak gitu loh, karena kepalanya sudah hilang kayak gitu loh. Terus kemudian pembantunya itu menjawab, wahai tuanku, aku benar-benar tidak ingat di mana aku buang kepala ayam itu kayak itu. Maka Sahal bereaksi atas jawaban pembantunya itu dengan ucapan, dasar rakus, sebenarnya aku tahu bahwa kamu telah memakan kepala ayam ini kayak gitu. Nah sebenarnya Sahal itu juga bersyukur gitu. Kenapa? Karena kepala ayam tidak ketemu, akhirnya dia tidak jadi menyuguhkan si periuk besar berisi ayam tadi itu kepada pembantunya. Masya Allah, karena kepala ayamnya nggak ada. Begitu ngelesnya si Sahal yang sudah terkenal dengan sifat pelitnya tadi itu, sampai segitunya teman-teman. Akhirnya periuk ayamnya selamat dari tamu-tamunya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Semua kita oleh Allah dilindungi dari sifat kikir dan pelit. Amin ya robbal alamin. Dan kisahnya si Sahal sampai di sini teman-teman. Nah teman-teman rahimakumullah, lantas kebaikan apa yang bisa kita petik dari kisahnya si Sahal ini? Nah, saya menemukan 3. Nanti kalau teman-teman menemukan lebih nggak apa-apa ya. Yang pertama, kebaikan yang bisa kita petik di sini bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit, itu Allah nggak suka kayak gitu. Allah membencinya itu kayak gitu ya. Nah teman-teman, sifat bakhil, sifat kikir ya, itu kalau saya bagi lagi itu ada 2 kayak gitu ya. Yang pertama adalah bakhil dalam hal sedekah wajib kayak gitu ya. Sedekah wajib itu bisa dibahasakan dengan zakat kayak gitu ya, zakat mal kayak gitu ya. Jadi sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah kayak gitu ya. Maka kemudian di sini bakhil yang pertama itu adalah bakhil dalam hal sedekah wajib, yaitu zakat. Maka dalam hal bakhil atau sedekah zakat ini, maka bakhil dalam sedekah wajib yaitu berzakat, mengeluarkan zakat atas harta, itu adalah dosa besar kayak gitu. Dulu zamannya zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kayak gitu ya. Mereka yang tidak mau membayar zakat ini teman-teman itu diperangi, bahkan dikategorikan sebagai orang yang murtad. Kita ketahui bahwasanya zakat itu adalah rukun Islam yang salah satu rukun Islam kayak gitu. Maka kemudian mereka yang sudah, ini terkait dengan zakat mal ya teman-teman yang saya bahas ya, kalau sudah memenuhi nisabnya kayak gitu dan juga sudah menjumpai haulnya kayak gitu, maka diwajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakatnya kayak gitu. Bahkan kemudian mereka yang tidak mengeluarkan zakat kayak gitu itu bisa mendapatkan azab dari neraka. Nah itu diterangkan oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 kayak gitu. Nah teman-teman rahimakumullah, di ayat 34 Quran surah At-Taubah itu, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina ya'nizuna al-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat itu ya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Walladzina ya'nizuna, dan orang-orang ya'nizuna yang menyimpan kayak gitu ya, mereka menyimpan zahab wal fiddah, zahab emas wal fiddah dan perak, wala yunfiku, dan tidaklah yunfiku mereka menginfakkannya, maksudnya harta emas dan peraknya tadi itu fi sabilillahi, di jalan Allah, fabasyirhum, maka kabarkanlah kepada mereka bi adzabin alim, dengan azab yang pedih
pedih kayak gitu. Jadi dalam Quran Cordoba diterangkan dalam tafsirnya Jalalain ya, itu fi sabilillah di situ adalah salah satunya adalah zakat. Jadi ini dalam konteks zakat kayak gitu ya. Apa artinya zakat wajib atau juga ya zakat mal kayak gitu bahasa lainnya. Jadi yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka kabarkanlah bagi mereka itu azab yang pedih kayak gitu ya. Terus kemudian kelanjutan dari ayat ini, jadi ayat 35 kelanjutan dari ayat tadi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatu'wa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum ta'nizun. Shadaqallahul azim. Artinya yauma yuhma ya, pada hari dipanaskan atas emas dan perak itu finari jahanam dalam neraka jahanam, fatukwa maka kemudian disetelika biha dengan emas dan perak yang telah dipanaskan dan api neraka jahanam tadi itu dahi, lambung dan punggung mereka kayak gitu. Maksudnya orang-orang yang tadi itu yakni tadi itu yang dia itu memiliki kanzun atau harta simpanan teman-teman ya, yang tidak dikeluarkan zakatnya tadi itu, atau kemudian nanti juga zakat mal kayak gitu maksudnya ya. Terus kelanjutan arti dari 35 tadi, hadza ma kanastum kayak gitu, inilah kayak gitu apa yang kanastum kalian simpan di anfusikum bagi diri kalian, faduku maka rasakanlah oleh kalian ma apa kuntum yang telah kalian taknizun simpan kayak gitu ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dalam Al-Qur'an Cordoba kayak gitu ya, diterangkan di situ bahwasanya pendapat dari Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Hurairah, kemudian Umar bin Khattab kayak gitu ya, bahwasanya suatu harta yang dimaksud dengan kanzun masuk dalam kategori kanzun yang kemudian dia itu berhak untuk kemudian pemiliknya itu tadi mendapatkan azab yang pedih di setelika, dahi, punggung dan kemudian lambungnya tadi itu ada apa? Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya kayak gitu. Ya, jadi ketika harta itu dikeluarkan zakatnya, maka dia tidak termasuk kanzun kayak gitu. Artinya sudah tertunaikan kewajiban di atas harta itu kayak gitu. Ya, jadi itu pendapat dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu pendapatnya mulai dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Umar bin Khattab, itu terkait dengan kanzun kayak gitu. Maka teman-teman, apabila teman-teman memiliki emas kayak gitu perak, atau kemudian kalau itu bisa di kalau sekarang, kalau dulu kan emas perak itu bahannya uang dinar dan dirham, kalau sekarang berarti ya uang sekarang kayak gitu ya. Kalau sudah mencukupi nisab, maka keluarkanlah hartanya, keluarkanlah zakatnya kayak gitu ya, atau kemudian zakat-zakat yang lainnya kayak gitu, biar kemudian tidak masuk kanzun yang kemudian itu bisa menjadi penyebab mendapatkan azab neraka kayak gitu. Nah, itu terkait dengan bakhil dalam hal sedekah wajib atau zakat tadi itu ya teman-teman, itu termasuk dosa besar kayak gitu. Kemudian berikutnya tadi bakhil yang pertama adalah bakhil dalam hal sedekah wajib yaitu zakat. Terus kemudian yang kedua adalah bakhil dalam hal sedekah sunnah. Kalau dalam hal sedekah sunnah kayak gitu teman-teman, maka itu berlaku atas kelebihan harta kayak gitu. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, karena ini sudah jam 2 lebih 1 menit ya, saya percepat aja. Saya langsung masuk ke bagian yang terkait dengan infak kayak gitu ya. Nah, di situ dalam ayat 219 itu, di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af kayak gitu. Artinya, wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW kayak gitu ya. Apa yang madza yunfikun, apa yang harus mereka infakkan kayak gitu? Qulil 'af, maka katakanlah
kelebihan dari apa yang diperlukan kayak gitu. Jadi untuk sedekah sunnah kayak gitu ya, itu berlaku atas kelebihan harta. Kenapa kok begitu? Karena harta yang diinfakkan yang wajib itu yang pertama adalah atas dirinya dan juga atas keluarga yang menjadi tanggung jawab dia kayak gitu untuk dinafkahi kayak gitu. Maka kemudian nanti ketika berlebih ada kelebihan dari harta itu kayak gitu ya, maka kemudian itu silahkan diinfakkan kayak gitu ya, silahkan disedekahkan kayak gitu. Kalau tidak mau sama sekali sudah berlebih, misalkan pendapatannya sebulan 5 juta, kebutuhannya satu keluarga cuma 3 juta, berarti masih ada kelebihan 2 juta. Terus kemudian ada saudara-saudara kita misalkan yang fakta real, nyata, jelas sering terdengar saudara-saudara kata di kaum muslimin di Palestina, mereka nggak sampai seperti itu, kemudian nggak mengeluarkan sedikit pun gitu ya, padahal kelebihan maksud itu maka kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebencian Allah Subhanahu wa taala itu bisa sampai menghadirkan kepada dosa kayak gitu, bahkan sampai bisa menghantarkan kepada siksa neraka kayak itu teman-teman. Itu sebagaimana Allah terangkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 180. Teman-teman rahimakumullah, dalam Quran surah Ali Imran ayat 180 itu, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya wala yahsabanna, dan janganlah, bahkan di situ yahsabanna ada digandeng dengan nun taukid kayak gitu ya, janganlah sekali-kali mengira kayak gitu ya, alladzina orang-orang ya bakhaluna yang mereka itu bakhil bima dengan apa-apa atahumullah yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi dari karunia-Nya huwa khairu, maksudnya bakhil itu jangan dianggap baik bagi mereka kayak itu, bal huwa syarrul lahum, tetapi bakhil itu huwanya kembali kepada bakhil tadi itu syarrul lahum, buruk bagi mereka. Sayutawwaquna akan dililitkan kayak gitu ya, akan dikalungkan kayak gitu di lehernya mabahilu apa-apa yang dia bakhilkan bihi dari karena Allah tadi itu ya, yaumal kiamah nanti di hari kiamat kayak gitu. Jadi kalau dalam Quran Qurba itu diterangkan, ayat ini tuh adalah menerangkan harta itu ibarat seperti ular kayak gitu ya. Jadi maksudnya itu gini teman-teman rahimahullah. Jadi kan kalau ular itu punya bisa, itu kalau menyerang orang kayak gitu ya, itu bisa jadi mematikan kayak gitu ya. Jadi bisa membawa bahaya kayak gitu loh. Harta itu bisa membahayakan pemiliknya ketika kemudian pemiliknya itu tidak memahami apa kewajiban dia atas harta itu kayak gitu ya. Jadi di sini terkait dengan sedekah sunnah itu demikian teman-teman ya. Jadi Islam sangat mendorong sekali, bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah mulai dari 261 ya sampai 274 itu berisi terkait dengan ayat-ayat sedekah kayak gitu. Ada macam-macam kan dalam Islam itu ya, mulai ada wakaf dan sebagainya, harta untuk wakaf dan seterusnya ya, untuk bersedekah diberikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Jadi kayak gitu, dari kelebihan harta sesukarelanya kayak gitu loh ya, seikhlas dia kayak itu untuk dikeluarkan dari kelebihan harta dia kayak itu. Jadi biar kemudian Allah tambah memberkahi harta yang tersisa kayak gitu ya. Jadi itu terkait dengan sedekah sunnah kayak gitu ya teman-teman. Dibenci oleh Allah, juga dibenci oleh orang-orang ketika pemiliknya itu sudah berlebih tapi kemudian dia enggan mengeluarkan sedikit aja untuk dibagikan kepada yang lainnya kayak gitu ya. Dan tentunya orang-orang yang kikir gini nggak dapat pahala juga kayak itu, dan bahkan dikatakan di situ buruk kayak gitu ya, bahwasanya kikir itu adalah buruk kayak gitu. Nah itu kebaikan pertama yang bisa diambil ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman rahimakumullah, kebaikan yang kedua adalah bahwasanya kisah tadi itu menceritakan terkait dengan perintah untuk memuliakan tamu kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, terkait dengan tamu itu Rasulullah SAW telah bersabda. Teman-teman yang punya hadis arba'in bisa dibuka, itu ada hadisnya di situ ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapapun yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya kayak gitu ya. Di situ fal yukrim, lamnya di situ ada lam amar, lam perintah, yaitu diperintahkan untuk memuliakan doifah, tamu. Dan tamu itu teman-teman, dia punya hak kayak gitu. Hak tamu yaitu diterima dengan baik oleh pemilik rumah kalau memang dia membukakan pintu untuk menerima tamu kayak gitu ya. Kemudian diajak berbicara, membicarakan hal yang benar, bukan dalam hal dusta, bukan dalam hal yang dibenci oleh Allah, ghibah dan sebagainya, tapi membicarakan hal yang memang perlu kayak gitu. Terus kemudian apa? Salah satu memuliakan tamu itu adalah menghidangkan, menyuguhi hidangan, ya, ya tadi itu menyuguhi hidangan dari itu ya, menjamunya kayak gitu ya. Jadi terkait dengan menjamu tamu ini tidak terkait dengan kelebihan harta teman-teman. Jadi kan kalau di sedekah sunnah kan macam-macam ya. Sedekah sunnah itu kan terkait dengan kelebihan harta kayak gitu, harta yang kelebihan harta dari yang diperlukan kayak gitu. Nah, kalau terkait dengan menjamu tamu itu tidak ada hubungannya dengan kelebihan harta, enggak. Di rumahmu ada kelebihan makanan apa enggak, itu enggak ada hubungannya di situ. Dari mana itu tahu? Dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya, ini saya sampaikan secara makna aja ya, bahwasanya dari Abu Hurairah ya, dia menceritakan bahwa suatu hari itu Rasulullah SAW itu kedatangan tamu, dan tamunya itu dalam kondisi lapar kayak gitu. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk menemui istri-istri beliau, dan kemudian istri-istri beliau itu ternyata semuanya tidak memiliki makanan yang bisa diberikan kepada si tamu tadi itu. Maka kemudian Rasulullah itu mengabarkan kepada para sahabatnya kayak gitu, siapa yang bisa menjamu tamunya ini kayak gitu. Terus kemudian ada seorang Ansor yang mengatakan, maksudnya dari kalangan Ansor kayak gitu, yang mengatakan saya siap untuk menjamu tamunya Rasulullah kayak gitu. Akhirnya tamu itu masuk ke rumahnya si sahabat Ansor tadi itu. Terus kemudian si sahabat Ansor tadi itu bertanya kepada istrinya, ada makanan apa di rumah? Istrinya cuma disampaikan ada makanan cukup untuk anak-anak kayak gitu. Terus kemudian si sahabat Ansor tadi itu bilang, makanan itu untuk tamunya Rasulullah SAW kayak gitu. Maka kemudian si satu keluarga tadi itu, sahabat Ansor sama istrinya sama anak-anaknya itu gak makan teman-teman. Semuanya diberikan kepada si tamunya Rasulullah SAW. Dan setelah peristiwa itu, kemudian hal itu diceritakan besoknya kayak gitu ya, dia datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya Allah ridho dengan apa yang telah kalian lakukan gitu ya. Bahasanya rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian turunlah Quran surah Al-Hasyr ayat 9 ya. Mulai dari Al-Hasyr ayat 9 itu ya, yang bagian bawahnya ya, itu maksudnya tidak keseluruhan ayatnya kayak gitu loh ya, yang menjadi sebab turunnya dari ayat itu kayak gitu. Masya Allah teman-teman. Terus itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim itu di Rasulullah bersabda bahwasanya janganlah kalian itu bertamu hingga kemudian menyebabkan si pemilik rumah itu mendapat dosa. Kemudian sahabat tanya, bagaimana tamu bisa menjadikan pemilik rumah berdosa? Itu ketika si pemilik rumah itu tidak bisa memberikan suguhan apa-apa, tidak bisa menjamu tamunya itu kayak itu. Artinya ketika tidak menjamu tamu kayak itu, tidak memuliakan tamu, itu bisa terkena dosa kayak itu teman-teman. Makanya kemudian saya terangkan bahwasanya memuliakan tamu ya, menjamu tamu itu tidak terkait dengan kelebihan harta atau kelebihan makanan di rumah atau kelebihan minuman di rumah, itu enggak kayak gitu. Tapi ini terkait dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian memuliakan tamunya kayak gitu, yang salah satunya adalah menjamu tamu kayak gitu. Kemudian ketika seperti Sahal tadi itu ya sudah, dia meninggalkan perintah Allah untuk memuliakan tamunya, terus kemudian dia juga tidak
menyukui, kemudian kikir kayak gitu ya. Nah kemudian teman-teman, ketika kita punya tamu, kita bersedia menerima tamu, maka suguhkanlah ya, jamulah tamu itu, muliakanlah tamu itu, penuhilah hak tamu itu. Salah satunya adalah menjamunya, entah dengan satu cangkir minuman, atau kemudian satu cup air, atau kemudian camilan apa yang sekiranya bisa kita berikan kepada tamu itu kayak gitu ya. Sehingga kemudian kita sudah terbebas dari ini tadi terbebas dari dosa kayak gitu ya. Akhirnya kita bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya atas tamu. Nah itu kebaikan yang bisa kita petik yang kedua kayak gitu. Terus kemudian teman-teman rahimakumullah, yang terakhir ya, kebaikan yang bisa kita petik dari kisahnya Sahal itu bahwasanya ternyata orang yang bakhil kayak gitu ya, itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disenangi oleh manusia kayak gitu. Maka kemudian ketika sifat bakhil ini kemudian menjamur kayak gitu ya, maka akan rusak umat ini ya. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu diterangkan dalam Quran Qurduba kayak gitu ya, bahwasanya pemilik harta itu salah satu pemimpin yang itu diikuti oleh umat kaum kayak gitu. Jadi pemimpin yang diikuti oleh umat itu ada 3. Pertama adalah ulama, kemudian yang kedua ahli ibadah, kemudian yang ketiga adalah para pemilik harta. Ketika ketiga-tiganya itu rusak, maka rusaklah umat itu kayak gitu ya. Maka ketika ada orang memiliki harta kemudian dia itu tidak memahami bagaimana harusnya menjalankan harta itu dengan benar kayak gitu ya, maka bisa merusak umat kayak gitu ya. Akhirnya apa-apa yang menjadi haknya orang miskin atas harta tidak dia sampai kayak gitu ya. Akhirnya kemudian kemiskinan akan terjadi di mana-mana kayak gitu ya, tanpa kemudian apalagi tidak mau zakat, mengeluarkan zakatnya kayak gitu ya, akhirnya akan dicontoh. Maka bisa rusak umat ini ketika ada orang-orang yang memiliki harta kemudian dia tidak memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bagaimana hak dan kewajiban atas harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi, dijauhkan dari sifat bakhil ini. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian teman-teman rahimakumullah, kanal hari ini, kajian ulang kita hari ini, dan semoga kisah Sahal ini memberikan inspirasi untuk kita tidak menirunya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.